wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Dinda Sri Puspita dengan NIM 1802351 dari kelompok 5 sebagai pemateri pertama akan membahas tentang konsep bisnis, visi misi, dan tujuan jangka panjang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Siti Nur Aini dengan NIM 1802319 sebagai pemateri kedua akan menyampaikan tentang latar belakang, alat dan bahan, dan manajemen organisasi. Terima kasih. Halo, saya Desi Siti dengan NIM 1801794 dari kelompok 5 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan membawakan materi tentang aspek produksi, aspek pemasaran, kekurangan dan kelebihan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sri Adiansi dengan NIM 1801764 dari kelompok 5 sebagai pemateri yang keempat tentang analisis pesaing dan analisis SWOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Asia Jamil dengan NIM 1806200 nomor absen 14. Hai, saya Ikhlas Amalia dengan NIM 1801793. Saya dari kelompok 5. Saya di sini sebagai pemateri ke-6 yang akan menjelaskan mengenai kalkulasi biaya dan juga aspek keuangan. Konsep bisnis produk yang kami buat adalah planner books, di mana produk ini dibuat atau dirancang untuk siapapun di khalayak luas. Dalam artian, produk ini bisa digunakan oleh siapapun, dalam kondisi apapun, dan di tempat manapun, tidak terbatas oleh hambatan apapun. Jadi, produk ini tidak hanya digunakan oleh orang dewasa saja, melainkan bisa digunakan oleh siswa SD juga. Karena penggunaannya yang mudah, simpel, dan menarik, sehingga produk ini kami yakin banyak disenangi dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Tentunya, produk ini tidak hanya digunakan oleh siswa atau mahasiswa saja, melainkan dapat digunakan oleh tenaga pendidik lainnya, seperti guru dan dosen. Para pekerja kantoran, karyawan, bahkan ibu rumah tangga sekalipun bisa menggunakannya. Produk ini tentu akan sangat cocok digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Planner books ini dibuat untuk memudahkan setiap orang melakukan setiap pekerjaannya dengan tertata, rapih, dan terjadwal, atau sebagai catatan pengingat hal-hal kejadian yang penting. Kami akan berusaha membuat produk ini semenarik mungkin dengan desain cover yang estetik, seperti yang disukai oleh anak-anak muda zaman sekarang. Tidak hanya cover yang estetik, kami juga memilih beberapa stiker printable untuk dijadikan sebagai cover, di mana pembeli dapat mendesain cover planner books-nya sendiri dengan berbagai imajinasi mereka. Selanjutnya, visi dan misi. Visi dari usaha produk yang kami buat yaitu menjadikan masyarakat lebih tertarik untuk membuat buku agenda tahunan dan memiliki tujuan di setiap tahunnya. Misi pertama dari usaha produk yang kami buat adalah membuat buku agenda dengan fitur yang menarik dan unik. Misi yang kedua, memberikan harga yang relatif rendah agar setiap orang mempunyainya. Dan misi yang ketiga, memberikan keterbukaan kepada pembeli untuk bebas dalam menentukan desainnya sendiri. Kami memiliki tujuan jangka panjang dalam pembuatan produk planner books yang kami buat. Tujuan jangka panjangnya ialah: pertama, kami berharap masyarakat dapat menerima dan menyukai produk yang kami buat. Kedua, kami berencana dapat membuat sebuah toko untuk produk kami dalam bentuk offline maupun online shop agar dapat menjangkau lebih jauh dan memudahkan pembeli yang tinggalnya di wilayah yang jauh dari tempat kami, sehingga mereka tetap bisa memiliki produk yang kami buat. Ketiga, kami membuat produk ini tentunya agar kami dapat mengembangkan kreativitas kami, agar kami lebih inovatif dalam menciptakan sesuatu yang memang sudah ada. Namun,
Kami membuat produk yang berbeda dengan kreativitas dan berbagai inovasi yang kami pikirkan dalam menciptakan produk kami. Yang keempat, tentunya kami sangat ingin produk kami ini dapat dijangkau ke berbagai daerah di Indonesia atau bahkan produk kami ini bisa terjangkau hingga ke luar negeri. Kami ingin memudahkan para pembeli dalam mendapatkan produk Planner Books ini, sehingga kami akan berusaha agar produk kami ini dapat dijangkau di wilayah manapun. Latar belakang. Produk ini dilatar belakangi atas keadaan pada saat ini, di mana hampir semua orang lebih sering mengetik dibandingkan untuk menulis. Padahal menulis memiliki banyak manfaat. Dengan menulis, kita tidak mengandalkan teknologi. Dalam kata lain, dengan menulis lebih efektif dimanapun dan kapanpun. Produk book planner ini dibuat untuk memudahkan dalam menulis penyusunan suatu planning atau rencana dan jadwal kegiatan seseorang. Book planner ini juga membuat seseorang lebih kreatif dalam menjadwalkan kegiatannya, merencanakan dan mencatat kegiatannya. Selain itu, faktor tidak tertarik dengan book planner adalah karena tampilan yang kurang menarik. Hanya diisi dengan lampiran kertas kosong saja, tidak ada tempelan maupun fitur lain. Maka, dalam book planner ini ada sistem keterbukaan antara pembeli dan kami sebagai penjual. Jadi, pembeli bisa menyesuaikan desainnya sesuai keinginan masing-masing. Oleh karena itu, daya tarik pembeli akan meningkat terhadap book planner karena desainnya bisa sesuka hati pembeli. Selain itu, isi dari book planner ini bisa terdiri dari berbagai macam warna agar bisa lebih menarik lagi. Sehingga kelompok kami memilih membuat sebuah book planner kekinian untuk meningkatkan keterampilan menulis yang mulai berkurang karena tergeser oleh teknologi yang terus berkembang pesat. Alat dan bahan. Dalam produksi book planner ini kami tidak banyak menggunakan alat dan bahan pribadi, dikarenakan kami mencetak buku ini membutuhkan bantuan dari toko percetakan, di mana di sanalah alat yang penting dalam proses percetakan berada. Dalam pembuatan ini kami hanya memiliki alat dan bahan pribadi seperti printer, laptop, dan kertas stiker. Printer ini digunakan untuk kami mendesain produk planner books dan mendesain serta memilih stiker untuk cover dari book planner itu sendiri. Manajemen dan organisasi. 1. Manajer keuangan 1, yaitu Desi Widyastuti. Manajer keuangan 2, yaitu Ainur Asia Jamil. Dalam manajer keuangan, mereka yang mengatur mulai dari perhitungan modal sampai biaya produksi. 2. Manajer produksi 1, Ikhlasul Amalia. Manajer produksi 2, yaitu Depi Sri Antiansi. Dalam hal produksi, mereka yang menangani proses editing cover dan lainnya. 3. Manajer pemasaran 1, yaitu Anita Siti Nuraini. Manajer pemasaran 2, yaitu Astri Dinda Sri Puspita. Dalam hal pemasaran, produk mereka yang bertanggung jawab memasarkan produk kami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Aspek produksi. Dalam memproduksi produk, kami tentu memiliki beberapa aspek yang harus kami lengkapi seperti beberapa tahap. Tahap pertama yaitu mendesain buku. Ini merupakan langkah pertama yang kami lakukan sebelum lanjut ke aspek produksi lainnya. Yang kedua yaitu membeli bahan. Bahan yang kami beli hanya beberapa, seperti hanya membeli kertas stiker. Selebihnya alat dan bahan ada di percetakan. Kemudian yang ketiga yaitu produksi percetakan. Setelah menyelesaikan aspek sebelumnya, kemudian kami menuju percetakan untuk mencetak produk buku planner kami. Keempat, pengemasan. Setelah semua target buku yang kami produksi dicetak, selanjutnya kami membuat pengemasan yang simpel namun menarik. Kemudian yang kelima, yaitu aspek pemasaran.
Setelah semua aspek telah terselesaikan, kami mulai proses pemasaran produk kami melalui sosial media untuk mengenalkan produk kami kepada masyarakat. Dalam aspek pemasaran, target kami lebih banyak melakukan pemasaran produk secara online. Menurut kami, dengan kami mempromosikan produk kami secara online, itu akan membantu produk kami menjangkau seluruh wilayah tanpa ada batasan. Dengan begitu, produk kami akan banyak yang mengenali dan banyak yang menginginkan produk kami. Aspek pemasaran. Pada tahap awal-awal produksi atau pada tahap awal-awal kami berintis usaha, kami hanya akan memfokuskan produk kami dijual secara online, yaitu lebih tepatnya berfokus pada aplikasi Shopee. Nah, ketika produk kami sudah mulai berkembang, barulah kami akan mulai mendistribusikannya ke toko-toko. Jadi rencananya nanti 80% akan kami jual secara online dan 20% kami jual secara offline. Analisis pesaing. Banyak pesaing yang membuka usaha seperti planner book milik kita, tetapi dengan motivasi dan memberikan produk yang terbaik, mulai dari pengemasan yang epik, desain yang estetik sesuai minat orang-orang generasi saat ini, produk dengan kertas dan bahan yang berkualitas terbaik. Selain itu juga mengutamakan konsumen dengan dapat merequest produk sesuai dengan yang mereka inginkan. Dalam analisis SWOT, untuk kelebihan, bahan yang kami gunakan mudah didapatkan. Yang kedua, produk memiliki keunikan tersendiri. Dan yang ketiga, desain produk yang simpel dan fleksibel. Untuk kelemahan, karena bahan yang digunakan dari kertas, jadi akan mudah robek. Dan kedua, karena produk kami baru direncanakan, jadi belum punya relasi yang khusus. Yang ketiga, produk kami masih sedikit orang yang tahu, jadi belum banyak orang yang menggunakannya. Untuk peluang, belum banyak pesaing yang memiliki produk yang sama dengan kami. Yang kedua, banyak diminati anak muda generasi saat ini. Untuk ancaman, dalam memproduksi butuh waktu yang cukup lama, kemungkinan menyita waktu beberapa hari untuk memproduksi satu produk yang request custom sendiri. Dan yang kedua, karena teknologi semakin maju, mungkin orang kurang tertarik pada buku karena adanya gadget. Setiap produk tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangan dari produk yang kami buat? Untuk kelebihan, yang pertama, produk kami memiliki keunikan. Selain hanya koper yang polos, planner book kami dilengkapi dengan stiker printable yang cantik sebagai poin dari produk kami. Jadi, nantinya pembeli bisa mendesain sendiri koper planner booknya dengan stiker yang telah kami sediakan. Yang kedua, bahan yang berkualitas. Yang ketiga, produk kami mudah didapatkan karena tersedia di online shop. Yang keempat, harganya yang terjangkau. Kemudian, untuk kekurangannya, pertama, mudah robek karena kertas isi menggunakan kertas HPS. Yang kedua, persediaannya terbatas. Di sini saya akan menjelaskan segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi terdapat geografi, demografi, dan psikografi. Nah, untuk geografi terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan negara, berdasarkan provinsi, berdasarkan kota, dan berdasarkan desa. Nah, untuk demografi dari keempat kelompok itu sama, yaitu perempuan usia 7-23 tahun, semua jenjang pendidikan, dan semua kasta atau pendidikan dan agama. Dan psikografinya juga sama, yaitu menengah, kaya, gaya hidup biasa, sedang, dan mewah. Nah, untuk yang kedua yaitu targeting. Tadi sudah dikelompokkan dalam segmentasi, sekarang lebih dikerucutkan lagi lewat targeting. Nah, untuk targetnya yaitu perempuan, terus jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Nah, dari menengah ke atas, dan untuk gaya hidup sedang dan mewah. Yang terakhir yaitu positioning. Nah, untuk positioning ini mengenalkan produk melalui sosial media
terutama dari Instagram. Untuk slogannya yaitu Planner Books Mix Your Imagination. Kalkulasi biaya. Pada bagian A terdapat biaya peralatan. Peralatan yang kami butuhkan berupa printer berjumlah 1 unit dan kami sudah memilikinya. Total biaya yang dikeluarkan Rp0. Pada bagian B, biaya bahan. Biaya bahan baku langsung atau BBBL. Bahan yang kami gunakan yaitu kertas laminat glossy berjumlah 1 dengan merek atau nama toko atau nama penjual belum diketahui, harga Rp28.000. Kertas HVS berjumlah 1 rim, merek, nama toko atau nama penjual Sinar Dunia atau Sidu dengan harga Rp50.000. Kertas foto berjumlah 20 lembar dengan merek, nama toko atau nama penjual Glossy Photo Paper dengan harga Rp20.000. Dengan total keseluruhan Rp98.000. Pada bagian C, biaya lain. Biaya lain di sini berupa percetakan berjumlah 1, total biayanya Rp50.000. Pada bagian D terdapat biaya operasional. Biaya operasional di sini berupa listrik berjumlah Rp50.000 dan biaya promosi sejumlah Rp50.000 dengan total biaya operasional Rp100.000. Aspek keuangan. Di sini terlihat cara menghitung HPP atau harga pokok penjualan dengan cara biaya produksi ditambah biaya pendukung dibagi kuantitas barang yang akan dihasilkan, yaitu biaya produksi senilai Rp98.000 ditambah biaya pendukung senilai Rp50.000 dikurangin kuantitas barang yang akan dihasilkan yaitu 5 dengan total jumlah yaitu Rp29.600. Selanjutnya menghitung HPP plus margin yaitu Rp29.600 ditambah 30% dikali Rp29.600 sama dengan Rp29.600 ditambah Rp8.880 dengan total semuanya yaitu Rp38.480. Selanjutnya, menghitung laba kotor per bulan dikurangi biaya operasional sama dengan Rp335.000 dikurangi Rp100.000 dengan total Rp235.000. Lalu menghitung BEP sama dengan total biaya operasional dikurangi laba kotor per unit. Rp100.000 dibagi 34.500 dengan total Rp2.898 sama dengan 3 karena dibulatkan. Payback periode. Modal awal dibagi omset 1 bulan sama dengan Rp305.000 dibagi Rp260.000 sama dengan Rp1.173 sama dengan totalnya adalah 1. Business Model Canvas atau BMC. Nama usaha yaitu Planner Book, jenis usaha yaitu online, deskripsi. Produk yang kami jual berupa buku planner terdiri dari 3 pilihan, yaitu terdesain, polos, dan dapat request sesuai selera. Produk yang ditawarkan yaitu Planner Book. Kegiatan utama, mendesain, membeli bahan, mencetak, mengemas, dan menjual. Target konsumen terdiri dari anak sekolah, mahasiswa, dan umum. Strategi penjualan online melalui media sosial atau marketplace. Modal usaha yaitu sebesar Rp305.000 dengan rencana keuangan, biaya pendukung atau biaya percetakan Rp50.000, biaya transportasi Rp20.000, biaya alat Rp137.000, biaya bahan baku Rp98.000. Kesimpulan, Planner Books ini diharapkan dapat menarik minat anak-anak muda zaman sekarang yang gemar menulis dan menyukai hal-hal yang estetik. Planner Books ini juga dibuat untuk tentunya agar kami dapat mengembangkan kreativitas kami dan agar kami lebih inovatif dalam menciptakan sesuatu yang memang sudah ada, namun kami membuat produk yang berbeda dengan kreativitas dan berbagai inovasi yang kami pikirkan dalam menciptakan produk kami. Tentunya kami sangat ingin agar produk book planner kami ini dapat dijangkau ke berbagai daerah di Indonesia atau bahkan produk kami bisa terjangkau hingga ke luar negeri.